sikap mendasar untuk pengalaman iman kita, mendengarkan dan patuh. Sikap yang harus menjadi model inspirasi bagi misi seorang Kristiani yang ingin mengemban tugas mendirikan kerajaan Allah di bumi ini. Oleh karena itu, ia harus penuh perhatian untuk mendengarkan sabda dan tunduk pada rancangan-rancangan Allah. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Selamat pagi para saudara dan saudariku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kembali lagi bersama saya Frater Andra pada permenungan kita pada pagi hari ini dalam peringatan wajib Hati Tak Bernoda Santa Perawan Maria. Marilah kita mengawali permenungan kita pagi ini dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Allah kami bersyukur kepadamu karena hari ini Engkau kumpulkan bersama dalam satu kawanan untuk memujimu dengan satu hati dan satu suara. Semoga pujian ini bergema di bumi, di tengah semua kejahatan yang masih dihadapi kami. Kami berterima kasih atas perlindungan-Mu, atas semua bantuan dan pembebasan yang Engkau berikan kepada kami. Kami berterima kasih atas harapan yang Engkau tempatkan di hati kami. Kami bersyukur atas harapan bahwa kami masih akan melihat prestasi besar yang dilakukan oleh karya Roh-Mu untuk kami anak-anak-Mu dan untuk semua orang dan bangsa-bangsa kami. Karena cinta-Mu tidak akan berhenti sampai kehidupan di bumi ada di tangan-Mu dan semua orang bersukacita di dalam nama-Mu yang kudus. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bacaan diambil dari Injil Lukas bab 2 ayat 41 sampai 51. Dan ketika Elisabet mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang di dalam rahimnya, dan Elisabet pun penuh dengan Roh Kudus, lalu berseru dengan suara nyaring, "Diberkatilah engkau di antara semua perempuan, dan diberkatilah buah rahimmu. Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Sebab sesungguhnya ketika salammu sampai kepada telingaku, anak yang di dalam rahimku melonjak kegirangan. Dan berbahagialah ia yang telah percaya, sebab apa yang dikatakan kepadanya dari Tuhan akan terlaksana." Lalu kata Maria, "Jiwaku memuliakan Tuhan, dan hatiku bergembira karena Allah Juru Selamatku, sebab ia telah memperhatikan kerendahan hamba-Nya. Sesungguhnya, mulai dari sekarang segala keturunan akan menyebut aku yang berbahagia, karena Yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku, dan namanya adalah kudus. Dan rahmat-Nya turun-temurun atas orang yang takut akan Dia. Ia memperlihatkan kuasa-Nya dengan perbuatan tangan-Nya, dan mencerai-beraikan orang-orang yang congkak hatinya." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara dan saudariku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, sehari setelah Hari Raya Hati Kudus Yesus, gereja merayakan peringatan Hati Maria Tak Bernoda. Kedekatan kedua perayaan itu sendiri dengan sendirinya merupakan tanda liturgis dari hubungan erat mereka.
Misteri hati juru selamat diproyeksikan dan tercermin dalam hati Bunda yang juga seorang pendamping dan seorang murid. Devosi kepada hati Maria tak bernoda menjadi sangat meluas setelah penampakan perawan Maria di Fatima pada tahun 1917. 25 tahun setelah penampakan pada tahun 1942, Paus Pius ke-12 menguduskan gereja dan umat manusia kepada hati Maria tak bernoda, dan pada tahun 1944 pesta hati Maria tak bernoda menyebar ke seluruh gereja. Seluruh kisah Maria dapat dirangkum dalam beberapa kata ini. Ia menyimpan semua hal di dalam hatinya. Ini adalah kata-kata yang sungguh luar biasa bagi Bunda Maria. Apa yang dia alami tidak direnungkan secara pasif, tidak lolos dari hidupnya. Dia menandainya, terkadang dengan rasa sakit, yang lain dengan kegembiraan, yang lain dengan ketidakpastian. Itu sebabnya dia menyimpan segala perkara dengan hati-hati di dalam dirinya. Kekayaan hati itu berasal dari keadaannya sebagai Bunda Allah yang mengalami kuasa rahmat dalam dirinya. Baik untuk diingat bahwa hati sebagai tempat kita mengasosiasikan perasaan memberitahu kita bahwa hidup sebagai seorang Kristen tidak dapat direduksi menjadi sekedar tunduk pada hukum atau menyetujui suatu doktrin atau untuk memenuhi ritual yang ingin kita lakukan. Mengikuti Yesus berarti menjaga hubungan persahabatan, kepercayaan, kesetiaan dengannya yang menandai kehidupan. Diresapi dengan Yesus itu Allah yang menjadi manusia, dan itu memiliki hubungan yang sangat langsung dengan perasaan kita. Bagi orang Kristiani, untuk mengetahui bahwa Bunda Yesus juga adalah Bunda kita, berarti hidup dengan kepastian bahwa hati ini menyertai kita, dan jika kita setia, itu akan membantu kita membentuk perasaan kita dengan perasaan yang sama, dan pada akhirnya akan menjadi orang-orang yang membimbing kita untuk lebih bersatu dengan Yesus. Saudara dan saudariku yang terkasih, akan sangat menarik untuk mengetahui apa yang Yesus bicarakan dalam Injil hari ini dengan para ahli hukum. Kita tidak memiliki detailnya, tetapi dari Injil kita tahu bahwa mereka kagum dengan kecerdasan dan jawaban Yesus. Dia memahami dengan sangat baik apa yang dikatakan, dan ia memiliki kemampuan luar biasa untuk membedakan, untuk memukau orang paling bijaksana di wilayah itu. Bagaimanapun kita dapat membayangkan apa yang akan menjadi keheranan dari para imam dan cendekiawan itu yang menghabiskan waktu berjam-jam berbicara dengan Yesus, tentu saja mengajukan segala macam pertanyaan kepadanya. Selain itu, mereka tercengang ketika melihat orang tua mereka. Mungkin kita menganggap mereka sangat sederhana dan tidak berarti bagi anak yang berasal dari mereka. Mungkin lebih dari satu yang mengira bahwa itu adalah seorang pangeran atau seorang bangsawan karena perbedaan dan kebijaksanaan yang ada pada Yesus. Pada hari ketiga, mereka menemukannya di bait suci, di tengah-tengah para ahli Taurat, mendengarkan mereka dan mengajukan pertanyaan kepadanya. Dan semua yang mendengar mereka terkagum-kagum dengan kecerdasan dan jawaban yang Yesus berikan. Dengan menghadapkan diri kita pada teks yang kita dengarkan pada hari ini,
dan melihat diri kita tergambar dalam sikap Yesus dan Maria yang di dalamnya selain menerima semua ajaran teologi, kita juga memperoleh ajaran-ajaran praktis yang membantu kita memperdalam pengalaman hidup kita, karena ceritanya menjangkau dimensi kemanusiaan yang sangat dalam dari keluarga dan kehidupan sosial. Ini adalah pengalaman yang hampir semua dari kita alami dalam perjalanan atau kegiatan serupa, baik di tempat Yesus, Maria, dan Yusuf atau kerabat mereka. Itu sebabnya juga bisa menjadi sejarah kita, dan kita juga bisa menjadikannya milik kita sendiri. Sikap Maria yang menyimpan semua ini di dalam hatinya. Karena dengan referensi Alkitab tentang hati Maria, kita dapat menyimpulkan dari yang sikap mendasar untuk pengalaman iman kita, mendengarkan dan patuh. Sikap yang harus menjadi model inspirasi bagi misi seorang Kristen yang ingin mengemban tugas mendirikan kerajaan Allah di bumi ini. Oleh karena itu, ia harus penuh perhatian untuk mendengarkan sabda dan tunduk pada rancangan Allah. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Marilah berdoa. Bapa yang kudus, Yesus telah bersabda kepada kami, "Tuaian memang banyak tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang empunya tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Oleh karena itu, kami berdoa kepadamu dengan keyakinan sesuai dengan harapan hatinya. Bantulah semua orang Kristiani agar dengan serius bertanggung jawab sebagai warga kerajaan Allah dan sebagai batu penjuru yang hidup bagi gereja. Pilihlah dari antara umat-Mu pekerja-pekerja kerasulan, imam, diakon, biarawan-biarawati, dan rasul-rasul awam, sehingga kabar sukacita dimaklumkan kepada semua bangsa dan belas kasih-Mu diketahui oleh semua saudara dan saudari kami. Amin. Maria, Ratu para Rasul, doakanlah kami. Para Rasul Kudus, doakanlah kami. Santo Fransiskus dari Assisi, doakanlah kami. Padre Eusebio Menard y Señor Hector Duran, jadilah perantara bagi kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.
hari 2